Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke, para sedulur, jadi pasca kemenangan timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda atas timnas Saudi Arabia atau The Green Falcon 2-0 tanpa balas. Saat ini efeknya ada ya teman-teman. Tampaknya memang klub-klub di Eropa sana juga memantau ya pergerakan daripada tampilan para pemain-pemain Indonesia. Yang jelas saat ini ada kabar yang gembira, yaitu kemudian JIZ yang saat ini memperkuat Venezia Football Club yang saat ini di Liga Italia, sebetulnya masih di dasar klasmen Liga Italia ya teman-teman. Venezia saat ini JIZ sepertinya juga sudah dipantau ya, ketika kemudian saya yakin ketika ada di era digitalisasi seperti ini kan memang pertandingan-pertandingan yang apalagi kualifikasi Piala Dunia ya, ini kan pasti para pencari bakat atau pencari talent itu kan pasti memantau. Dan ini memang kemudian salah satu klub papan atas Italia saat ini juga sepertinya meminati mengincar kapten timnas sepak bola kita, yaitu JIZ teman-teman. Yang minat saat ini sudah jelas, yaitu Fiorentina. Ini klubnya Gabriel Omar Batistuta ya, ketika mulai karirnya di Italia ya. Fiorentina ini salah satu klub yang papan atas di Italia ya teman-teman. Kalau yang saat ini diperkuat JIZ kan Venezia, dia dasar klasmen ya, dia baru promosi ke Serie A ya, wajar lah gitu kan. Tapi ini kabar yang sangat menggembirakan sekali, karena ketika kemudian bergabungnya klub-klub yang papan atas seperti ini, pasti juga pelatihnya juga top, pelatih semuanya pasti fasilitasnya berbeda ya. Klub-klub yang sudah mapan ya, seperti Fiorentina, AS Roma, kemudian AC Milan ataupun Inter Milan, ini Juventus, ini Fiorentina ini kan masuk topnya papan atas juga di Liga Italia. Ini kabar yang betul-betul sangat menggembirakan ya teman-teman, karena kalau kemudian JIZ jadi kemudian bergabung dengan Fiorentina, ini pastinya suatu hal yang luar biasa gitu kan. Apalagi dia sepertinya kan pastinya saat ini kan menjadi pemain reguler ya. Ini luar biasa. Kalau biasanya kemarin di Liga Serie B promosi sama Venezia, sekarang naik kastanya ini mau bergabung dengan Fiorentina. Terus kemudian Kevin Dijk bakar besi juga sepertinya juga saat ini akan tinggal menunggu waktu lagi perpindahannya. Saat ini dia memperkuat Football Club Copenhagen di Liga Super Denmark. Dia kayaknya ini keren lagi, dia diminati kemudian oleh klub papan atas Jerman ya, Borussia Mönchengladbach ya teman-teman. Artinya memang intensitasnya pasti, kebugarannya juga tambah, pengalamannya juga akan nambah ketika nanti Kevin Dijk bakar besi ini kemudian join ke Borussia Mönchengladbach. Karena kalau di Liga Denmark ini kan liga yang ya middle lower lah gitu kan, walaupun dia ikut Piala UEFA tapi liganya nggak kemudian seketat kemudian liga-liga kayak Liga Inggris, Liga Italia, ataupun Liga Spanyol, ataupun Liga Jerman. Artinya ini kabar yang sangat menggembirakan buat kita semua ketika nanti betul-betul si Kevin Dijk bakar besi ini kemudian pindah ke Borussia Mönchengladbach. Tentunya pemain-pemain kita seperti si Kevin Dijk ini akan nambah lagi ya pengalaman, dan kemudian dilatih juga oleh para pelatih-pelatih top ya. Karena yang kita tahu kalau kemudian klub-klub papan atas tentunya fasilitasnya lebih lengkap, pelatih fisik, bahkan pelatih utamanya juga pastinya pelatih-pelatih top, dan ini bagus banget ya buat perkembangan pemain gitu kan. Sementara kalau kita lihat terakhir si Marcelino Ferdinand tampaknya juga penampilannya bagus kemarin ketika melesakkan 2 gol ya di gawangnya Arab Saudi, sepertinya juga mendapat pantauan dari klubnya tempat dia bernaung saat ini, yaitu di Oxford United di Liga Championship Inggris. Dan kita semua berharap kalau tampilannya bagus, saya juga harapannya besar kalau kemudian dia dilirik oleh manajemen Oxford United untuk kemudian kalau bisa memperkuat timnas senior gitu kan, sehingga pengalamannya tambah terasa lagi gitu kan. Kalau saat ini kan si Marcelino Ferdinand ya masih mulai dimainkan di Oxford United yang junior, tapi kalaupun nggak main di Oxford United senior, pastinya Marcelino Ferdinand akan selalu menjadi starter di Oxford United Under 21.
Tapi saya yakin pasti jadi pertimbangan ya oleh manajemen ataupun para staf kepelatihan di Oxford United kalau kemudian melihat tampilan Marcelino Ferdinand, karena yang dilawan kan memang ini kan turnamennya ya kualifikasi pra Piala Dunia 2026 ya teman-teman. Dan yang dilawan juga nggak sembarangan, Arab Saudi. Tentunya ini jadi catatan tersendiri. Saya nggak bayangkan kemudian kalau kemudian Marcelino Ferdinand ini kemudian main di tim seniornya ya, di tim seniornya di Oxford United. Tapi saya berharap kalaupun nggak di tim senior, kalaupun di under 21-nya kan ada turnamennya juga dia di under 21. Tapi selalu jadi starter juga lebih bagus gitu kan tampilannya. Jadi kalau yang jelas nih ya, JIZ kapten timnas kita kemungkinan besar rumornya memang diminati Fiorentina. Si Kevin Dijk bakar besi juga kemungkinan besar musim ini kemudian akan pindah ke Borussia Mönchengladbach. Marcelino Ferdinand memang juga isu-isunya akan kemudian sepertinya mulai masuk ya ke skuad seniornya Oxford United, itu harapan kita semua. Tapi kalaupun nggak masuk skuad utama Oxford United, paling tidak di under 21-nya Oxford United dia jadi starter gitu kan. Karena ini penting banget ya kalau kemudian pemain ini main di Liga Inggris sekalipun dia di Liga Championship, itu luar biasa ya tensi permainannya. Kemudian salah satu liga yang penontonnya paling banyak di dunia kan, yang paling nomor 1 ya saat ini ya popularitasnya, yaitu Liga Inggris. Saya nggak bayangin kalau kemudian Marcelino Ferdinand kemudian jadi pemain utama, pemain di skuad seniornya Oxford United. Pastinya juga kemampuannya akan meningkat jauh ya gitu kan. Kemudian kalau kita lihat Rafael Struijk yang saat ini pindah dari Ado Den Haag di RFA Divisi, kemudian main di Liga Australia di Brisbane Roar, dia mulai dipakai ya, mulai jadi pemain pengganti di skuad seniornya. Ini juga kita walaupun di 2 tampilan terakhir ini kalah terus ini Brisbane Roar. Pertama kalah sama Sydney United, kemarin yang terakhir sih kalah sama sepertinya dari Melbourne Football Club ya. Tapi kabar baiknya adalah kemudian Rafael Struijk juga sudah mulai masuk skuad utama ya, skuad senior, dan kemudian dia sudah main 2 kali pertandingan kemarin sudah main gitu, walaupun klubnya kalah gitu kan. Artinya memang hal-hal seperti ini memang sangat penting gitu kan. Kenapa sudah saya bilang sangat penting? Karena ketika pemain masuk di skuad senior dan paling tidak menjadi skuad reguler gitu kan, pasti mereka kebugaran dan keterampilannya akan naik terus gitu kan, karena persaingannya kan ketat gitu kan gitu. Yang saya pikir memang saat ini PR-nya adalah salah satunya adalah Marcelino Ferdinand, si Pratama Arhan ya, yang di Suwon Football Club di Korea tampaknya kan nggak pernah mendapatkan menit bermain. Saya pikir lebih baik juga kalau seperti Pratama Arhan kemudian pindah balik lagi ke Liga 1 tapi jadi pemain reguler, pastinya mantap ya gitu kan. Tapi pertimbangannya juga mungkin banyak yang dipertimbangkan oleh Pratama Arhan. Dan kabar baiknya lagi memang salah satunya di bulan Maret nanti ketika jumpa Australia, kemungkinan besar kita akan dapat suntikan baru ya, yaitu Ole ten Hag Rummenigge dari Football Club Utrecht gitu kan. Dan ini penting sekali karena Ole ten Hag Rummenigge ini adalah pemain kunci, pemain reguler starter di Utrecht ya. Dia satu klub dengan si Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner masih di skuad mudanya ya di Jong Utrecht gitu kan. Nah kalau kemudian si Ole ten Hag Rummenigge kemudian bisa tepat waktu di bulan Maret nanti, artinya kekosongan daripada si sayap kiri ataupun striker yang biasanya diisi oleh Ratnar Oratmangun pastinya akan ada replacement penggantian. Karena Ratnar Oratmangun kan besok terkena akumulasi kartu kuning ya, dia kena 1 hukuman main gitu kan. Nah ini kabar yang mengembirakan, dan saya pikir juga yang nggak kalah pentingnya nanti ketika PSSI bisa mendatangkan seorang Jairo Joaquim Ritwol, karena Jairo Joaquim Ritwol ini pengalamannya dia kenyang pengalaman ya di Liga Inggris. Dulu memperkuat Crystal Palace ya, dulu di Championship ya. Crystal Palace ini naik turun di Championship, kadang naik ke Liga Premier gitu kan. Salah satu klub kesenangan saya waktu kecil, saya sering nonton zamannya dia diperkuat oleh Ian Wright ya, Crystal Palace. Yang jelas Jairo Joaquim Ritwol saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Super Belgia. Tapi pengalamannya luar biasa, karena kalau kita lihat kan memang permainan tim-tim di Asia sekarang seperti Jepang, terus kemudian Australia, Saudi Arabia,
Dia menerapkan pola high pressing ya, seperti pola-pola klub-klub di Inggris gitu kan. Nah, ini memang dibutuhkan seorang Jairo Joaquin Ridwall ya, memang yang sudah terbiasa main pola-pola high pressing di Liga Inggris. Pasti pengalamannya sangat penting buat timnas kita. Yang jelas kita semua patut berbangga, patut bergembira, karena memang kemudian peluang timnas kita kemudian untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka dengan kemenangan timnas kita kemarin 2-0 atas timnas Arab Saudi. Dan kedepannya pasti pemain-pemain muda juga investasi dari PSSI juga terus ya. Ini Dion Mark gitu kan, sama Tom Gapens ini juga udah dikabarkan sudah join, dinaturalisasi ya. Center back sama left back kiri ya teman-teman. Nah, ini investasi jangka panjang PSSI ya. Luar biasa sekali ini. Memang di eranya Pak Erick Thohir nih memang era yang kayaknya era keemasannya timnas kita ya teman-teman. Dari fase-fase yang sebelumnya gitu kan. Apalagi kalau kita lihat susunan pemain-pemain timnas kita senior sekarang kan hampir mungkin sekitar 30%, 40%-nya adalah pemain muda ya. Ada Marcelino Ferdinand, kemudian Justin Hubner, ada Ivar Jenner gitu kan. Kemudian Nathan Joaon, ini pemain-pemain yang masih berkembang. Artinya kalau kemudian tampilan mereka juga baik sama timnas, pastinya juga akan dilirik oleh klub-klub di Eropa sana gitu kan. Terakhir ini tampaknya juga tampilannya si Justin Hubner memikat klub di Liga Swedia ya. Sepertinya akan dipinjamkan lagi oleh Wolverhampton Wanderers ya. Biasanya tim-tim di Inggris kalau pemain-pemain mudanya memang belum mendapatkan tempat di tim senior, pastinya juga akan kemudian dipinjamkan di klub Swedia yang namanya Norrköping Football Club ya. Kemungkinan besar, artinya kemungkinan dia punya menit bermain yang besar kalau kemudian dia main di luar ya gitu kan. Kemarin terakhir kan memang dipinjamkan di salah satu klub Jepang, cuman masih Justin Hubner gak pernah dipakai ya teman-teman. Yang jelas memang masa depan timnas kita itu cerah banget gitu kan. Nah, kalau kemudian banyak orang yang kemudian menyerang tampilan daripada timnas kita itu gombal itu kan. Seperti Bung Toel itu kan terus-terusan gitu kan. Katanya timnas kita ini skuadnya mewah gitu kan. Mainnya cuman parkir bus ya, namanya main itu strategi, yang penting menang gitu kan. Jadi juga konyol, nggak masuk akal kalau kemudian Bung Toel meminta timnas kita tampil terengginas menyerang ketika jumpa Jepang, Australia ataupun Saudi Arabia. Pasti ya habis sih gitu kan. Karena memang standar atau kualitas pemainnya aja beda. Pemain-pemain Jepang tuh semua di liga-liga top Eropa dan menjadi pemain kunci semua itu skuad Jepang itu di timnya, di klubnya masing-masing. Tim kita masih banyak yang kemudian belum jadi pemain senior, bahkan di klubnya masih jadi pemain under 21 kayak Justin Hubner, Ivar Jenner gitu kan. Nathan Joaon ini kan masih belum memperkuat tim senior di klub-klub tempat mereka bernaung gitu. Jadi nggak masuk akal gitu sebetulnya. Nggak ketemu, cuman kadang-kadang kalau nggak dijelasin seperti ini nanti kita salah paham. Nah, yang jelas memang kemudian menatap laga sama Australia. Australia saat ini posisinya di peringkat 2 di grup C. Indonesia posisinya posisi 3 di grup C. Kalau kemudian bisa menang nanti di Melbourne nanti ya terbuka juga, semakin terbuka ya peluang kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia secara langsung. Ini kan yang berangkat langsung nanti adalah peringkat 1 dan peringkat 2. Nah, saat ini Australia selisihnya cuma 1 dari timnas Indonesia. Australia 7, Indonesia 6. Tapi kalau Indonesia sampai kalah juga bahaya, karena ke tim-tim di bawahnya seperti Arab Saudi, kemudian Bahrain, Cina ini juga poinnya sama ya sama timnas kita gitu. Cuman tinggal dia perbedaannya head to head goalnya aja gitu kan. Nah, itu aja obrolan kita di malam hari ini teman-teman. Yang jelas itu informasi terbaru tentang pemain-pemain timnas, kabar daripada pemain-pemain senior timnas kita. Semoga nambah pas seduluran saya dengan para penghobi sepak bola di tanah air. Yuk, salam sepak bola.